Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna turun atas Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua atas dukungannya selama ini. Saya percaya pelayanan ini pasti menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, terutama bagi kita yang anak-anak Tuhan pasti dikuatkan imannya karena kita berbahagia. Keselamatan itu sungguh sangat berarti bagi kita karena tanpa darah Yesus, tanpa kasih Tuhan, kita tidak mungkin diselamatkan karena kita tidak sanggup untuk berbuat baik. Kita bukan orang benar dan kita adalah orang-orang yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Hari ini kita menyaksikan, inilah tanda-tanda zaman. Banyak para murtadin yang bertobat. Dan bagaimana kesaksian mereka, mari kita saksikan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Ya, Mr. Edan, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Salam Bang Edis. Oh, Kristen, Bang. Bukan, aku pindah agama sudah 2 bulan yang lalu. Pindah agama 2 bulan yang lalu. Coba Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Ayo silakan. Mr. Edan katanya pindah agama 2 bulan lalu. Di sini tidak boleh Bang ngaku-ngaku. Iya. Oh, gelap-gelapan Bang. Iya. Coba kasih lampu Bang. Kalau Abang sudah pindah dari Islam ke Kristen, artinya Abang pindah dari gelap ke terang. Jangan digelap-gelapan lagi, nanti jadi nabi nanti. Takut dibully Bang. Nggak apa-apa, yang penting bahasa-bahasanya yang santun saja Bang. Gitu. Biar saya saja yang ini. Silakan Bang, nyalakan kamera. Halo? Oke Bang, Ya, saya mau tahu sebelumnya dari apa Bang? Dari Muslim? Muslim pindah ke Kristen. Muslim pindah ke Kristen 2 bulan yang lalu. Berarti 2 bulan yang lalu. Berarti baru sekitar bulan Agustus. Iya Bang. Agustus. Oke Bang. Saya mau tanya dulu nih sama Anda nih. Waktu Anda Islam, Anda sholat? Enggak pernah. Nggak pernah sholat. Gimana ini? Selama Anda Islam, Anda menjalankan agama Islam nggak? Ya menjalankan. Ya kadang-kadang sih Bang. Sholatnya jarang-jarang. Iya. Oke, coba Bang. Kami mau denger nih bagaimana bacaan-bacaan sholat atau bacaan-bacaan Quran. Silakan. Apa itu? Contoh bacakan satu surat. Misalnya surat apa? Silakan. Kayak Al-Fatihah. Silakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini sah nih muslimah. Muslim ya, muslim. Apa surat apa lagi Bang? Karena kalau surat Al-Fatihah kayaknya orang pada ini. Coba surat apa lagi? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, ini sah nih. Sah ini seorang muslim ya, muslim. Gimana Bang? Kok bisa Anda meninggalkan agama Islam 2 bulan yang lalu? Aku dulu tidak suka sama Kristen Bang. Dulu tidak suka dengan Kristen. Tidak suka. Tidak sukanya gimana? Ya tidak suka karena aku kan dari lahir itu Islam. Habis itu ketemu sama Pak Pendeta. Ya dulunya nakal, dididik, ya itu. Jadi beginilah Bang. Akhirnya masuk Dikasih Kristen. petunjuk sama Tuhan Yesus. Oke, akhirnya jadi Kristen 2 bulan yang lalu ya? Iya. 2 bulan yang lalu. Oke. Apakah Anda sering nonton debat-debat begitu atau bagaimana? Belum pernah. Malah belum pernah. Kemungkinan 1 bulanan ini sering nonton di 1 bulanan ini setelah masuk Kristen.
Oh, setelah masuk Kristen malahan nonton debatnya. Oke, oke. Apa kesan Anda ketika Anda menonton debat-debat atau diskusi lintas iman seperti ini, terutama di channel Edis TV? Ya memang nyata. Nyata ya. Apa yang saya katakan sesuai ada dalilnya ya. Kalau di Kristen kan mengajarkan kasih sayang gitu kan. Iya, iya. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Suara Anda agak mendem sekarang ini. Agak sedikit hilang. Oke lah ya, saya ucapkan selamat kepada Anda yang sudah menjadi Kristen ya, pelan-pelan belajar kekristenan seperti itu ya. Karena ada banyak orang masuk Kristen itu ternyata tidak sungguh-sungguh, ternyata ada modus saja begitu. Ternyata ada udang di balik bakwan dan lain sebagainya. Saya harap Anda benar-benar tulus ya menjadi seorang Kristen, artinya meninggalkan hidup yang lama. Oh, terpental. Ya, seperti itu ya. Teman-teman juga, penonton-penonton juga harus bijak ya. Harus bijak. Ada yang mengatakan, amit-amit saya menjadi Kristen. Waduh, waduh. Inilah saya bilang, kenapa kebencianmu kepada satu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil? Al-Quran sudah menyuruh kamu untuk beriman kepada Injil, tapi karena orang Islam memang botolnya luar biasa, akhirnya mereka membenci Injil. Iya, benci mereka sama Injil. Makasih Bang Tobias, makasih banyak. Ketika Al-Quran memerintahkan beriman kepada Injil, ulama-ulama malah memberitakan jangan kau pegang-pegang Injil. Oke, kita kasih naik yang selanjutnya. Ada Raden Kencana. Selamat Shalom, malam Bang Edis. Raden Kencana Putih. Selamat malam, shalom Bang Edis. Shalom, silakan nyalakan kamera Bang. Siap Bang Edi. Berisik sekali tuh Bang. Oh iya benar. Berisik sekali. Coba di. Oke. Udah. Ya, ada obrolan masih ada obrolan suara-suara masuk Bang. Masih Berisik di Bang. warung Bang. Lagi dagang aku. Lagi dagang. Iya. Sebentar. Saya tanya dulu nih. Abang ini Kristen kah atau Islam? Saya Kristen Bang. Dulunya RT 6. Dulunya Muslim. RT 6. Iya. Murtad lagi. Oke, Pak. Kita di sini seperti biasa ya. Kita ini tidak boleh ngaku-ngaku, nggak boleh. Waktu Islam Abang sholat. Siap. Sholat Bang, cuman jarang aja. Jarang sholat. Paling-paling maghrib bisa. Coba kami mau dengar nih, misalnya ketika Anda Islam dulu bagaimana? Ketika Anda Islam, bacaan sholatnya, niat sholatnya gimana? Kami pengen dengar, silakan. Untuk konfirmasi saja, biar nggak dikira bahwa Anda ini ngaku-ngaku, gitu. Silakan. Siap Bang Edis. Sholli fardhu maghribi salasa rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sendirian. Kalau itu kan ada makmum, ada imaman, gitu Bang. Oke, coba bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sah, sudah sah. Oke. Iya. Ini bagaimana ceritanya? Kapan Anda meninggalkan agama Islam lalu akhirnya Anda menjadi seorang Kristen, Bang? Dulu aku pernah cerita sama di roomnya Bang Edis di YouTube. Itu karena Sebentar, saya ingat. Sebentar, ini wajahnya tidak asing ini teman-teman. Siapa ya sebentar? Ini Bang Sancan Kencana Putih. Kencana Putih. Bukan Bang siapa? Sancan apa siapa dulu namanya? Lupa saya. Bukan. Oh, beda Kencana lagi Putih, ya. Bang. Oh, beda lagi. Dulu Abang pernah masuk tapi di YouTube ya. Di channel saya YouTube dulu. Iya, YouTube. Betul. Oke. Karena udah terlalu banyak ini teman. Salam.
Udah terlalu banyak Bang. Dari yang Islam jadi Kristen itu Iya. udah terlalu banyak. Jadi saya udah lupa gitu. Iya, makanya saya kangen sama Bang yang di sini. Oh ya, saya kayak pernah nggak asing begitu wajahnya. Tapi cuman saya ingatnya siapa itu? Sancan siapa begitu? Saya lupa saya namanya. Oh, iya. Ada juga begitu. Iya. Oke. Apa yang mau Anda katakan nih Bang? Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, kalau semakin debat ya, seharusnya kan kalau debat itu kan kalau Bang Edis mengeluarkan data, mereka juga harus data kan gitu. Seharusnya kan gitu. Iya. Kalau nggak ulamanya, makanya lagi pas saya nonton CP itu saya nunggu ulama dari Indonesia untuk menyanggah si CP itu selama 2 minggu tuh Bang. Tetapi yang masuk itu ulama-ulama dari luar gitu kan. Di situ saya kalau si CP buka Quran surat apa karena Quran saya di Jawa gitu kan. Ya karena itu ya mau nggak mau saya harus pakai aplikasi kan gitu. Oke. Itu juga pun dari Kementerian Agama sama internasional gitu kan. Iya. Di situ saya jeda, saya baca karena hadisnya saya nggak tahu gitu kan, nggak punya maksudnya bukunya. Ya saya Oke. Akhirnya Anda menjadi seorang Kristen. Kapan tepatnya nih Bang? Abang masuk Kristen Bang. Dibaptis dan menjadi Kristen. dibaptisnya itu lagi bulan Februari 2021. Februari 2021. Ya waktu masih zaman-zaman waktu saya YouTube itu ya dulu ya. Betul Iya. betul Bang. Benar. Bang Edis. Ya puji Tuhan teman-teman ya, puji Tuhan, haleluya. Artinya ini menjadi hal-hal kenyataan yang saya utarakan kepada kalian ya, bahwa kalian jangan salah, banyak orang-orang yang dari Islam itu akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Semoga Bang ya perjalanan mengikuti Tuhan Yesus terus mengalami peningkatan kerohanian gitu ya Bang ya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin. Oke, itu saja Bang. Oke, gitu aja Bang. Makasih Bang Edis. Oke, sama-sama Raden Kencana Putih. Terima kasih Bang Raden. Shalom. Selamat malam. Terima kasih kembali. Shalom. Terima kasih. Markisa, Muslim Ya. atau Kristen Bang? Muslim. Bang, nama Anda kok bisa Markisa ini Bang? Gimana ceritanya Bang? Memang itu di dalam KTP. Markisa? Kenapa nama Anda tidak Sirsak saja? Oke lah, silakan Bang, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya. Silakan. Gini Bang. Saya yang ragu saya di sini di dalam ayat Al-Qur'an itu di surah Al-Maun Bang. Sebentar, saya tes dulu. Anda nggak boleh ngaku-ngaku Islam untuk menjelekkan agama Islam. Nggak boleh. Coba kalau Anda Islam, saya pengen Anda ucapkan satu surah di dalam Al-Quran. Silakan. Surat apa Bang? Terserah yang Anda ingat. Yang Anda Qul hafal. huwallahu ahad aja Kak. Silakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Udah. Terus? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, sah nih Muslim. Udah kan? Sah kan? Ya, Muslim. Silap saya kan? Muslim Bang. Nah, Anda bertanya tentang surat Al-Ma'un ayat yang keberapa? iya. Celakalah orang-orang yang sholat itu. Itu ya Bang. Celakalah Maksudnya, orang-orang yang sholat. Celakanya itu bagaimana gitu kan? Salah kita Baik. bawa mobil atau bagaimana? Baik, kita akan bukakan surat Al-Ma'un ayat yang keberapa Bang? 4. Al-Ma'un ayat yang keempat ya. Kita baca di sini. Di sini dikatakan ya, saya bacakan. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang sholat.
Tapi ayat ini belum berhenti Bang. Kita bacakan ayat selanjutnya. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan di sini? Apakah Anda sudah mulai meragukan Islam itu? Maksudnya ragu saya itu kenapa harus celaka? Ya, seperti itu Bang. Makanya gimana Anda mau Apakah Islam salah? terus? Apakah salah kita bawa mobil atau salah kita bawa motor? Nah, makanya begitu Bang. Jadi kalau orang betul-betul mempelajari Al-Quran, memang bahasa-bahasa di dalam Al-Quran ini memang kacau balau Bang. Itulah kenapa Al-Quran harus membuat klaim bahwa Al-Quran itu bahasa Arab yang jelas. Karena banyak orang yang sadar bahwa bahasa Quran ini memang nggak jelas. Iya. Ketika Al-Quran ada pada waktu itu, orang-orang atau masyarakat di sekitar Muhammad sudah mengatakan bahwa Muhammad itu belajar Quran dari orang asing. Makanya bahasa Al-Quran itu kacau balau. Sehingga harus diturunkan ayat. Gini Bang. Sesungguhnya Gini, Al-Quran Bang. ini bahasanya sangat jelas. Apakah salah ini pertanyaan aku? Salah nggak pertanyaan aku ini? Tidak salah, Bang. Justru itu membuktikan bahwa Anda berpikir. Itulah. Kenapa Nah, harus yang celaka menjadi kita pertanyaan yang salat? begini, Bang. Yang menjadi pertanyaan begini, kenapa Anda nekat masih jadi orang Islam? Nggak tahu KTP saya itu. Ini. Mungkin saya ini Islam KTP. Islam KTP. Ya baiklah Bang. Intinya begini. Marilah kita mencari kebenaran. Dulu Bang, dulu. Saya beragama itu ya hanya sekedar ikut-ikutan. Katanya begini. Katanya ustadz begini. Katanya pendeta begini. Tapi saya tidak mau membuat diri saya itu hidup dengan katanya-katanya. Akhirnya saya pelajari Bang. Saya baca Al-Quran, saya baca Alkitab, saya pelajari, saya baca sampai habis. Kesimpulan saya cuma satu Bang. Kesimpulan saya yang layak dijadikan junjungan, panutan, pemimpin, suri tauladan itu adalah Yesus Bang, bukan Muhammad. Begitu. Mantap. Ya, jadi semoga nanti seiring berjalannya waktu, nanti Anda akan menyimpulkan kesimpulan yang sama seperti saya, Bang. Seperti itu. Itu kan kesimpulannya kepada saya. Yang saya menentukan. Iya, makanya Anda belajar Iya, kan? dulu. Anda belum pernah buka-buka Bible kan? Belum. Nah iya. Selama ini Anda Jadi- baru buka Quran dulu kan? Jadi begini, Gimana? kecurigaan saya begini kan. Zaman Nabi dahulu, yang namanya Islam itu tulisan Arab. Nggak ada tulisan Latin. Di sini KTP saya tulisan Latin. Maksudnya bagaimana nih? Saya pun curiga. Sebenarnya Islam itu adalah bentuk Arabisasi umat manusia, Bang. Makanya umat Islam itu apa-apa serba Arab. Begitu. Bahkan dikatakan nanti di surga itu bahasanya Arab. Iya, makanya umat muslim menghabiskan waktu belajar bahasa Arab. Nanti bahkan di alam kubur ditanya pakai bahasa Arab. Man Iya, ditambah rabbuka. pula yang ini tadi. Iya, Kata-kata ditanyanya pakai ini bahasa tadi. Arab, Bang. Man rabbuka gitu. Man Iya, nabiuka memang. gitu. Tapi kalau aku sudah sampai kata-kata ini tadi, celakalah bagi orang yang salat. Iya, Mana pula celaka. ceritanya tuh? Orang yang Kita yang sholat salat. itu adalah orang yang celaka. Iya. Tapi Bahkan, celaka itu. bahkan Bang, kita tidak pernah tahu persis bagaimana cara-cara Muhammad sholat. Ketika Muhammad sholat, konon kata orang Islam, itu sholat sebagaimana seperti umat muslim sekarang lakukan. Coba ketika abang sholat Anda ucapkan nggak?
Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak? Iya, Anda bersolawat kan? betul. Kira-kira kalau Muhammad sholat dia ngomong gitu nggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia ngomong gitu nggak? Iya. Bagaimana mungkin dia ngomong, ya Allah, limpahkanlah keselamatan atas Muhammad dan keluarganya. Loh, Muhammad kan dirimu Ada. sendiri, gimana? Nggak ada celaka itu sudah sampai celaka tuh kan. Iya, makanya sebenarnya umat muslim tidak pernah tahu sesungguhnya bagaimana cara Muhammad sholat. Makanya tata cara sholat saja umat muslim berantem. Satu bilang begini, satu bilang begini, satu bilang begini. Macam-macam, tidak ada yang jelas. Nah, akhirnya bertempurlah satu mazhab dengan mazhab lain. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mereka tidak setuju. Lalu dimunculkanlah hadis boleh berdusta dalam 3 hal. Bagaimana untuk mendamaikan mazhab-mazhab yang berkelahi? Muncul atau dikaranglah hadis, sesungguhnya Rasulullah mengizinkan boleh berdusta di dalam 3 hal. Salah satunya adalah untuk mendamaikan orang yang bertikai. Makanya Islam itu sebenarnya tidak lebih daripada sekumpulan kebohongan. Iya, gimana? Ya, intinya Bang, mungkin kita harus ada tahap-tahap ya Bang ya. Ada step 1. Step pertama, tangga nomor 1 itu harus tinggalin Islam dulu. Iya, ini lagi menyelidiki. Baik. Lagi baik. maksudnya Islam itu bagaimana ceritanya? Apakah Islam aja? Gitu kan? Ya. Itu proses. Yang Bang. benar-benar Islam itu bagaimana? Ya, proses lah itu Bang ya. Nanti Iya. seiring berjalannya waktu saya tidak mau memaksakan. Nanti ada tahap selanjutnya karena gelas itu batasnya segitu. Jangan kita tuangin lagi. Kalau kita tuangin lagi tumpah, percuma begitu. Jadi Iya, tahap pertama memang dulu. benar. Tahap pertama dulu, nanti setelah Anda tinggalkan agama Islam, nanti Anda mungkin akan mencari kebenaran lagi seperti itu. Itu butuh Ya, proses. itu urusan saya. Ya. Bagaimana, apakah saya meninggalkan agama Islam gitu kan? Itu urusan saya. Ya. Oke, begitu ya Bang ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih Bang Markisa ya. Selamat malam Bang Agan. Halo Bang Edis, Ya, Islam atau Kristen Bang? mantan Islam Bang. Mantan Islam. Suara apa yang berisik-berisik Bang? Hujan Bang Edis? Oh, hujan Bang. Ya, salam kenal Di sini. dari Bandung. Oh, dari Bandung juga. Allah. Jadi penuh gereja. Saya ini ya. Bang Agan. Di sini kita tidak boleh asal mengaku. Ya, Kalau Anda benar-benar mantan Muslim, coba waktu Anda Muslim gimana? Coba bacaan sholat atau bunyi apa? boleh nggak kalau baca niat sholat? Silakan. Tapi kamera jangan separuh-separuh Bang, jangan separuh-separuh. Silakan. Ya silakan. Usolli fardhu sufi, nokta ayat mustaqila qiblat. Jadilah ta'ala. Al-Fatihah. Coba bacakan. Alamin ar-Rahmanir-Rahim. Coba bacakan satu surat coba. Apa? Bacakan satu surat dalam Al-Qur'an. Alam taro kaifa faratuka bi ashabil fil. Alam yas'al kaido fitatril. Wa arsal babil. Oke, ya sah ini Muslim. Oke, jadi Anda sudah meninggalkan agama Islam itu Bang. Kapan ini tepatnya Anda meninggalkan agama Islam? Sudah mau 3 tahun Bang Edis, dan sekarang kebetulan udah jadi pendoa gereja. Sudah 3 tahun, puji Tuhan. Ya. Bagaimana pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih mengikuti orang berdosa Muhammad? Silakan. Pokoknya jangan ragu mengikut Tuhan Yesus, karena udah jelas itu ada jalan kebenaran dan hidup. Kalian bakal melakukan hidup yang kekal, yang abadi, karena abadi bagi aku sekarang hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Mantap. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa dari para murtadin di channelnya Edis TV. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang tidak mungkin
dikerjakan. Itu bukanlah perbuatan Edis TV, itu bukanlah perbuatan manusia, itu bukanlah perbuatan kita, tapi itu adalah pekerjaan Roh Allah. Tetapi Tuhan memakai Edis TV untuk menjangkau banyak jiwa. Tetapi banyak sekali sebenarnya, sebelum mereka melihat Edis TV, mereka sudah banyak bertobat, banyak lahir baru, hanya mereka bersaksi kebetulan di Edis TV. Puji Tuhan. Dan marilah kita terus berdoa, karena kita percaya, kalau kita jadi rumah doa, keselamatan datang bagi banyak jiwa. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berdoa supaya setiap jiwa diselamatkan, karena kita mengasihi. Karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Marilah kita terus bersaksi, mengasihi, berdoa, bersyafaat, dan menjangkau jiwa-jiwa dengan doa kita. Iman kita menjangkau mereka, kasih kita menjangkau mereka dengan syafaat kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.